Mari belajar bersama saya dan juga ChatGPT. Jadi, hari ini saya ingin belajar mengenai pentingnya personal branding di Instagram, apa manfaatnya, dan juga cara membangun personal branding di tahun 2026 ini. Jadi, mari kita belajar bersama. Personal branding di Instagram itu sekarang sangat penting dan saya sangat setuju. Apalagi kalau kamu ingin dikenal, punya pengaruh atau bahkan menghasilkan uang dari online. Kenapa personal branding di Instagram itu sangat penting? Yang pertama, membedakan kamu dari orang lain. Banyak orang pakai Instagram, tapi yang punya identitas yang jelas akan lebih mudah untuk diingat. Dan yang kedua, membentuk persepsi orang. Apa yang kamu posting adalah bagaimana orang melihat kamu. Personal branding membantu kamu mengontrol dan membangun image tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan atau meningkatkan trust. Orang cenderung percaya pada akun yang konsisten, jelas, dan juga mempunyai value atau manfaat. Dan yang keempat, membuka peluang. Mulai dari kerjasama, job, bisnis, sampai networking, semua bisa datang dari personal branding yang kuat. Jadi, itu adalah 4 alasan mengapa personal branding di Instagram itu sangat penting, khususnya di tahun 2026 ini atau era serba digital. Dan poin keempat ini saya sangat setuju. Ketika kita punya personal branding yang kuat, maka kita bisa membuka peluang lebih banyak lagi. Dan peluang ini bisa berupa kerjasama, job, bisnis, atau networking. Karena sekarang ketika kita ingin berkenalan dengan orang lain, salah satu cara termudahnya adalah kita lihat sosial medianya. Artinya, sosial media kita adalah CV kita. Kalau kita ingin kerjasama, networking, dan membangun bisnis, saya rasa mau tidak mau kita harus bikin konten. Oke, dan mari kita lanjut. Benefit atau manfaat dari personal branding di Instagram. Yang pertama, lebih dikenal atau visibility atau awareness naik. Konten yang konsisten bikin kamu lebih mudah ditemukan dan juga diingat. Dan yang kedua adalah peluang cuan. Personal branding di Instagram bisa menghasilkan uang dengan berbagai cara seperti endorse, lalu affiliate, jual produk atau jasa, atau jadi konten kreator, atau lebih trennya namanya adalah UGC. Lalu benefit ketiga adalah membangun kredibilitas. Kamu bisa dikenal sebagai ahli di bidang tertentu. Misalnya, kalau kamu bikin konten mengenai fitness, maka kamu bisa dianggap sebagai seseorang yang ahli di bidang fitness tersebut. Begitupun dengan bisnis, edukasi, masak, dan lain sebagainya. Dan benefit keempat adalah networking lebih luas, lebih gampang connect, dan juga terhubung dengan orang yang memiliki satu visi, dan bahkan kita bisa menginfluence dan bisa networking, berkenalan dengan influencer yang lain, atau dengan konten kreator yang lain juga. Dan manfaat kelima adalah kita punya kontrol cita diri. Kamu yang menentukan ingin dikenal sebagai apa. Dan tentunya ketika kita ingin dikenal sebagai seseorang yang seperti ini, maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang seperti itu di setiap konten yang kita buat. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau saya ingin dikenal sebagai fans Manchester United, maka saya harus menunjukkan bahwa saya memang fans Manchester United. Contohnya bisa seperti saya update nobar MU, saya pakai jersey MU, saya kemana-mana pakai atribut MU, dan lain sebagainya. Akan sangat sulit untuk dikenal sebagai fans MU
kalau kita tidak pernah menunjukkan bahwa diri kita itu adalah fans MU. Jadi, apa yang kamu posting akan membentuk persepsi di kepala orang lain. Jadi, pastikan setiap konten yang kamu posting itu sesuai dengan identitas yang ingin kamu bangun. Kalau kamu ingin dikenal sebagai sosok yang estetik, ya konten kamu harus mencerminkan dan menunjukkan bahwa diri kamu adalah sosok yang estetik. Kalau kamu ingin dikenal sebagai orang yang penuh energi, semangat, positif, maka konten kamu harus menunjukkan bahwa diri kamu memang seperti itu. Oke? Dan mari kita lanjut cara membangun personal branding di Instagram. Yang pertama, tentukan niche atau topik secara fokus. Jangan terlalu umum, pilih satu arah. Misalnya, bisa seperti edukasi bisnis, lifestyle, self-development, fitness, dan masih banyak lagi. Semakin spesifik, semakin kuat brand kamu. Niche ini adalah topik konten yang ingin kamu pilih, dan saran saya adalah pilih topik sesuai dengan diri kamu sendiri. Kira-kira topik apa yang kamu minati? Topik apa yang kamu sukai? Topik apa yang sekiranya kamu itu bisa ngomong panjang lebar tanpa bosan? Oke, karena ketika bikin konten dan juga membangun personal branding di Instagram, kita membutuhkan konsistensi. Artinya, enggak cuma bikin konten sekali terus menghilang. Enggak cuma bikin konten seminggu terus menghilang. Bukan seperti itu. Personal branding dibangun melalui repetisi. Semakin sering Anda bikin konten, semakin sering Anda muncul, semakin sering Anda ngobrolin topik tersebut, maka orang lain akan lebih mudah untuk memahami, tahu, dan juga ingat diri kamu. Artinya, kalau kamu ingin membangun personal branding dengan pesat, kamu harus mengulangi topik yang sama, kamu harus mengucapkan pesan yang sama, dan kamu harus menampilkan visual konten yang sama agar audiens itu langsung paham, oh si ini adalah konten kreator yang membahas topik ini. Oke, lanjut. Cara kedua adalah kenali value kamu. Tanya ke diri sendiri, aku mau dikenal sebagai apa? Aku itu ingin dikenal sebagai sosok seperti apa? Contohnya bisa seperti inspiratif, edukatif, lucu, realistis, humoris, misterius, atau sebagainya. Dan sekali lagi, kalau kamu ingin dikenal sebagai sosok yang lucu, let's say, maka konten kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang lucu. Dan yang ketiga, konsisten dalam konten. Mulai dari tema, tone atau cara bicara, warna atau visual. Dan ini sangat penting. Konsistensi bikin kamu lebih mudah dikenali. Saya belajar bahwa personal branding itu mengenai berbicara satu hal sebanyak 1000 kali. Bukan berbicara 1000 hal satu kali. Oke, saya ulang lagi. Personal branding adalah berbicara satu hal sebanyak 1000 kali, bukan berbicara 1000 hal satu kali. Artinya, konsistensi adalah hal yang sangat penting dalam membangun personal branding. Dan ini perlu kita garis bawahi. Konsistensi bikin kamu lebih mudah dikenal dan juga diingat oleh orang lain. Jadi, tentukan tema kamu itu seperti apa. Lalu, tone atau cara bicara kamu itu seperti apa. Warna dan visual konten kamu seperti apa. Dan langkah selanjutnya adalah tinggal ulangi terus-menerus. Karena semakin konsisten, semakin mudah orang lain kenal dan juga paham dan juga ingat kamu itu sebagai sosok yang seperti apa. Dan langkah keempat adalah buat konten yang memberikan value. Value ini adalah
nilai atau manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Konten yang bagus atau konten yang memiliki value biasanya itu mengedukasi, menghibur, atau menginspirasi. Kalau cuma posting tanpa value, maka susah berkembang. Ibaratnya adalah kita tidak punya cukup alasan yang kuat untuk bikin orang follow kita. Kalau kita ngasih value yang banyak, kita mengedukasi, kita kasih tutorial, kita kasih manfaat, maka orang lain punya alasan untuk mengikuti kita karena mereka dapat value dari kita. Tapi ketika konten kita nggak ada value-nya, maka orang lain nggak punya alasan untuk mengikuti kamu. Jadi, pastikan untuk membuat konten yang memiliki value, dan value ini bisa diciptakan dari mengedukasi, menghibur, atau menginspirasi. Bukan berarti setiap konten kamu harus mengedukasi, menghibur, dan juga menginspirasi, tetapi kamu bisa memilih salah satunya. Konten untuk mengedukasi, konten untuk menghibur, atau konten untuk menginspirasi. Dan cara kelima adalah aktif berinteraksi. Contohnya seperti balas komentar, DM, atau engage terlihat dengan followers. Ini adalah salah satu cara yang bagus untuk membuat audiens kamu merasa dekat dan akhirnya menjadi fans setia kamu. Dan cara keenam adalah gunakan format yang sedang relevan atau gunakan format yang sedang trending untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Contohnya, kalau kita bicara Instagram, sekarang itu yang sedang trending adalah format Reels atau video pendek. Dan format kedua adalah carousel. Carousel ini adalah konten biasanya dalam bentuk tulisan dan juga foto. Dan yang ketiga adalah story atau Instagram story. Ini adalah format yang bagus untuk update harian, behind the scene, dan lain sebagainya. Dan langkah ketujuh adalah evaluasi dan juga improve. Coba lihat insight, konten mana yang rame, apa yang disukai oleh audiens, lalu ulangi yang berhasil. Dan ini sangat penting. Kita sebagai content creator harus bisa mengevaluasi dan juga improve atau meningkatkan kualitas konten kita. Dan salah satu cara terbaiknya adalah melihat data konten yang sudah kita posting. Lihat jumlah likes-nya, lihat jumlah komentarnya, lihat retention-nya, lihat jumlah save dan juga share-nya. Kalau emang insight-nya bagus, banyak orang yang suka, banyak orang yang save, yang share, artinya konten itu berhasil untuk kamu. Dan langkah selanjutnya adalah kamu bisa mengulangi konten yang berhasil. Saya juga belajar bahwa ketika kita memodifikasi konten yang sudah terbukti berhasil, maka kita bisa meningkatkan peluang konten kita yang selanjutnya untuk berhasil juga. Jadi, jangan berpikir setiap kali bikin konten harus mulai dari nol lagi. Kalau kita seperti itu, maka kita akan kesulitan dan memerlukan waktu yang sangat banyak dan akhirnya capek, stres, dan juga burnout. Jadi, setiap kali bikin konten jangan riset dari nol, tapi lihat data konten yang sudah kita posting, lihat hasilnya, kalau bagus diulangi, kalau jelek ditingkatkan. So, thank you for watching. Ini adalah alasan dan juga benefit serta cara membangun personal branding di Instagram. Karena personal branding di Instagram adalah hal yang sangat penting untuk mulai dan dibangun di tahun 2026 ini karena kita bisa lebih dikenal, bisa meningkatkan peluang cuan, kita bisa membangun kredibilitas, meningkatkan networking, dan benefit lainnya. Thank you for watching this video. I wish you all the best and see you on the next video.